Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mediasi 3. Saya Linda Urul Kofifah, NIM belakang 09 sebagai mediator. Perkenalkan, nama saya Rai Fawas dengan NIM 19.00111.00242 dengan matkul penyelesaian sengketa alternatif mediasi kelompok 3. Saya di sini sebagai tergugat di kasus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Krisna Julia Angitasari dengan NIM 063 dari kelompok 3 mediasi penyelesaian sengketa alternatif kelas B. Di sini saya berperan sebagai penggugat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin, NIM 2001111000157 dari mata kuliah penyelesaian sengketa alternatif. Di sini saya dari anggota kelompok 3. Di sini saya berperan sebagai kuasa hukum penggugat dari Ibu Krisna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 2001111000230. Saya di sini sebagai kuasa hukum dari tergugat. Terima kasih. Baik, dudukan perkara yang dipersengketakan adalah sebagai berikut. Ibu Krisna sebagai penggugat adalah seorang pengusaha grosir sepatu dan Bapak Raffi Fawas sebagai seorang pengusaha pengecer sepatu Java, dan Ibu Krisna telah berteman lama dengan Ibu Yuli, yaitu seorang pengrajin sepatu kulit di Yogyakarta sejak tahun 2000. Pihak Ibu Krisna telah memonopoli pembelian sepatu aset buatan dari Ibu Yuli, dan sejak 4 tahun yang lalu pihak Ibu Krisna menyalurkan sepatu merek aset tersebut ke toko Bapak Raffi Fawas, yaitu sepatu Java. Berkat tayangan iklan berbagai stasiun TV yang sangat menarik, maka toko sepatu Java yang terletak di pusat perbelanjaan di tengah kota menjadi sangat terkenal. Selama ini pihak Bapak Raffi tidak pernah sekalipun terlambat membayar utang kepada Ibu Krisna. Namun sejak 3 bulan yang lalu, karena sebab yang tidak jelas, pihak Bapak Raffi tidak juga membayar tagihan dari Ibu Krisna. Bapak Raffi selalu menghindar dan sulit dihubungi. Padahal Ibu Krisna sudah beberapa kali mendatangi rumah Bapak Raffi dan mencoba menghubungi Bapak Raffi serta mendesak agar Bapak Raffi segera membayar. Namun tidak ada respon yang memuaskan dari Bapak Raffi. Oleh karena itu, pihak Ibu Krisna dengan bantuan hukumnya, yaitu Bapak Syaifuddin, mengajukan gugatan kepada pihak Bapak Raffi untuk membayar tagihan sejumlah 200 juta rupiah. Dalam hal ini, pihak Bapak Raffi juga diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu Ibu Aisyah. Pengadilan yang menerima perkara ini kemudian mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan dalam hal ini para pihak sepakat untuk memilih hakim mediatornya, yaitu saya, Linda Urul Kofifah, SHMH. Sebelum kita mulai sesi mediasi pada pagi hari ini, perkenalkan terlebih dahulu, saya Linda Urul Kofifah, SHMH. Bapak dan Ibu bisa memanggil saya Linda, dan Bapak Ibu saya persilakan untuk memperkenalkan diri, dimulai dari Ibu.
Ini saya Krisna, saya sebagai penggugat. Baik, saya Saifuddin, kuasa hukum dari Ibu Krisna. Saya Raifawas sebagai tergugat di dalam kasus ini. Saya Aisyah sebagai kuasa hukum dari Bapak. Perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa yang perdata diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan seperti pada sidang pertama Bapak dan Ibu telah sepakat menunjuk saya sebagai mediatornya. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai mediasi. Nah, mediasi ini adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk mencari titik temu penyelesaian masalah dengan bantuan mediator. Dan fungsi saya di sini hanyalah sebagai pihak yang netral yang akan membantu dan memfasilitasi negosiasi atau pembicaraan antara Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya memulai proses mediasi pada pagi hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib dalam proses mediasi ini. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan secara bergantian, di mana pada salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya mohon agar pihak lain mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan atau menyerang satu sama lain. Yang kedua, setelah itu saya akan mencoba mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, selanjutnya saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk ke tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi ini mencapai kesepakatan, maka tidak akan menyusun kesepakatan akhir. Yang keenam, dalam proses mediasi ini berlangsung ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau dapat disebut kaukus. Pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak, saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar. Begitu pula sebaliknya. Dan informasi yang saya dapatkan dari pihak manapun tidak akan saya bocorkan di luar. Yang ketujuh, selama menjalankan proses mediasi ini, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan saya juga bersifat netral di sini, tidak memihak satu sama lain. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, setuju dengan tata tertib yang sudah saya bacakan? Setuju. Baiklah, selanjutnya kita mulai sesi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Krisna untuk menyampaikan keterangannya. Apakah Bapak Raffi setuju? Silakan Bu, tapi nanti saya juga dapat giliran kan Bu. Oh ya, jelas Pak. Setelah kita mendengarkan keterangan dari Ibu Krisna, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Raffi untuk menjelaskannya. Silakan Ibu Krisna. Begini Bu, saya ini kan seorang pengusaha penjual sepatu grosir dan Biar saya yang menjelaskan Bu. Begini Bu, saya di sini selaku kuasa hukum dari Ibu Krisna. Klien saya ini adalah seorang pengusaha penjual sepatu grosir dan klien saya telah menyalurkan sepatu aset kepada pihak Bapak Raffi. Memang selama ini pihak Bapak Raffi tidak pernah melakukan keterlambatan dalam pembayaran tagihan dari klien kami. Akan tetapi sejak 3 bulan yang lalu pihak Bapak Raffi tidak melakukan kewajiban membayar tagihan dari klien kami. Walaupun tagihan tersebut sudah jatuh tempo, klien kami sudah menghubungi pihak Bapak Raffi berkali-kali, tetapi tetap saja tidak ada respon yang memuaskan. Untuk itu klien kami memutuskan untuk menggugat Bapak Raffi. Tindakan kami cukup tepat kan Bu? Baiklah, jadi klien Bapak ini merasa kecewa atas kejadian ini. Iya benar. Dan klien Bapak menginginkan agar pembayaran segera dilakukan
Kemudian klien Bapak juga mengharapkan agar komunikasi antara klien Bapak dan Bapak Raffi diperbaiki, dan begitu Pak? Benar. Apakah penjelasan Bapak sudah cukup atau mungkin ada tambahan dari Bu Krisna? Saya hanya mau menambahkan sedikit, Bu. Sepatu Asep adalah sepatu yang dibuat dengan sangat spesial. Karena sepatu tersebut dibuat sesuai dengan ukuran kaki pelanggan. Sehingga sepatu tersebut sangat populer di segala lapisan. Oh begitu. Baiklah, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Syarifuddin dan Ibu Krisna, jadi sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Krisna menganggap bahwasannya Bapak Raffi sebagai pelanggan utama. Benar begitu, Bu? Benar. Jadi apa yang Ibu harapkan dalam penyelesaian masalah ini? Jadi seperti yang kami sebutkan dalam surat gugatan kami, bahwasanya kami menuntut Bapak Raffi untuk segera membayar tagihan sebesar 200 juta rupiah. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Krisna, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Raffi ataupun Ibu Aisyah untuk menceritakan hal-hal yang perlu kami ketahui. Silakan Bapak atau Ibu. Baik Bu, selama ini pihak kami menyadari adanya keterlambatan pembayaran kepada Ibu Krisna. Namun selama beberapa tahun ini pun pihak kami tidak pernah menunggak pembayaran. Dan Ibu Krisna harusnya berterima kasih kepada klien kami karena sepatu tersebut sudah diiklankan di TV. Saya sangat kaget kenapa Bu Krisna dengan tiba-tiba menggugat klien kami. Untuk itu, klien saya berniat untuk menggugat balik Ibu Krisna. Karena dengan adanya gugatan ini, nama baik klien saya sangat tercemar. Oh, jadi Ibu ini merasa usaha klien Ibu tidak dihargai dan Ibu meminta untuk menjaga nama baik klien Ibu. Kemudian Bapak menginginkan agar komunikasi yang baik dengan pihak Ibu Krisna dan juga diharapkan kedua belah pihak saling menjaga hubungan baik. Benar begitu, Bu? Benar. Apakah ada tambahan dari Bapak Raffi? Tidak ada, Bu. Yang jelas saya sangat kaget dan kecewa karena ini bisa berpengaruh buruk pada toko Java milik saya. Baiklah, selanjutnya seperti yang telah Bapak dan Ibu ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, Ibu Krisna menganggap bahwa Bapak Raffi adalah pelanggan utama Ibu. Dan sebaliknya pihak Bapak Raffi menganggap kerjasama dengan Ibu Krisna adalah kerjasama yang sangat penting bagi kelanjutan usaha Bapak. Kalau boleh saya bertanya, pendapat Ibu Krisna mengenai kemungkinan melanjutkan hubungan bisnis dengan Bapak Raffi di kemudian hari bagaimana? Ya Bu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya hubungan bisnis saya dengan Pak Raffi sangat terjadi dengan baik, Bu. Namun saya sangat kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran oleh Bapak Raffi. Baik, jadi Ibu menginginkan masalah pembayaran diselesaikan. Namun saya ingin bertanya, apabila masalah pembayaran terselesaikan, apakah Ibu dapat mempertimbangkan kelanjutan bisnis dengan Bapak Raffi Fawaz? Iya Bu, saya bisa mempertimbangkan hal tersebut. Oke, mengenai penjelasan dari Ibu Krisna, apakah pihak Bapak Raffi ada tanggapan? Iya, Bu, sebenarnya saya tidak merusak hubungan dengan Bu Krisna. Tapi Bu Krisna lah yang tidak mensuplai sepatu kepada toko saya. Baik, dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya menyimpulkan bahwa masalah pembayaran dapat diselesaikan dengan baik. Maka kedua belah pihak sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di masa yang akan datang. Benar begitu Bapak dan Ibu? Benar, Bu. Baiklah, jika demikian saya melihat itikat baik dari kedua
kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya menuliskan di papan tulis mengenai definisi permasalahan kali ini. Untuk definisi permasalahannya, yang pertama ada bagaimana kelanjutan hubungan bisnis antara kedua belah pihak di kemudian hari. Yang kedua, bagaimana cara menunaikan dan kewajiban pembayaran. Yang ketiga, bagaimana menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Dari ketiga permasalahan tersebut, poin mana yang ingin Ibu bahas di sini? Yang jelas, klien kami menginginkan agar dibayar secepatnya. Jadi tidak perlu membahas bisnis terlebih dahulu sebelum pembayaran dilakukan. Baik, Bapak Sarifuddin. Selanjutnya Bapak Raffi, bagaimana menurut Bapak? Terus terang saja Bu, mengenai masalah pembayaran itu bisa berbeda jika ada kelanjutan hubungan bisnis Bu. Bagaimana Ibu Krisna? Apakah dari pihak Ibu Krisna ada pertimbangan lain? Baik Bu, kalau begitu saya setuju kalau kita membahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu. Baiklah, Bapak dan Ibu membahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu. Bagaimana kalau agenda kedua membahas mengenai nama baik dan selanjutnya baru mengenai pembayaran? Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Saya juga setuju. Setelah kedua belah pihak sepakat, terlebih dahulu membahas mengenai bagaimana kelanjutan hubungan bisnis antara kedua belah pihak di kemudian hari, maka selanjutnya saya berikan kesempatan dari Bapak dan Ibu untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Jadi pada saat mengeluarkan usulan pemecahan, jangan ragu kalau usulan itu masih kurang matang. Dan sewaktu-waktu salah satu pihak mengemukakan pendapatnya, mohon agar pihak lain mendengarkan sampai selesai dan tidak memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Saya yakin seiring dengan munculnya ide, usulan yang banyak, maka kita akan dapat melakukan perbaikan-perbaikan sehingga usulan tersebut dapat sesuai dengan kondisi yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Selanjutnya saya berikan kesempatan kira-kira siapa yang lebih dahulu mau mengungkapkan usulannya. Baiklah, kalau saya lihat pembicaraan kita ini sudah sangat positif. Bagaimana kalau kita bahas mengenai permasalahan pertama, yaitu mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Krisna dan Bapak Raffi di kemudian hari. Apakah Ibu memiliki usulan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Begini Bu, sebenarnya saya ini masih ingin melanjutkan hubungan bisnis saya dengan Pak Raffi. Tetapi saya tidak ingin permasalahan ini terulang lagi di kemudian hari. Oleh karena itu, saya ingin adanya kepastian pembayaran dari Bapak Raffi Bu. Kalau begitu, saya bisa melanjutkan hubungan bisnis dengan Bapak Raffi. Pasti saya akan bayar. Selama ini saya melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Adanya keterlambatan ini bukan kemauan saya. Tetapi ada suatu hal yang mungkin tidak bisa kami bicarakan di sini. Mohon Ibu mengerti sedikit saja. Apakah Bapak Raffi memiliki usulan kepastian pembayaran pada Ibu Krisna jika hubungan bisnis ini dilanjutkan? Ya, mungkin saya bisa memberikan jaminan kepada Bu Krisna. Oh, jadi Bapak Raffi sanggup memberikan jaminan kepada Ibu Krisna? Jaminan berupa apa Pak? Jelas dong Pak. Saya rasa apabila hubungan bisnis dapat dilanjutkan, maka klien saya akan memikirkan bagaimana cara pembayaran terhadap Ibu Krisna. Apakah dengan jaminan atau apa gitu? Namun saya sendiri tidak bisa memastikan sekarang.
Oleh karena itu, saya yakin kalau suplai barang dapat ditingkatkan menjadi 2 kali lipat daripada sebelumnya, maka klien saya pun dapat memenuhi order dari pelanggannya, sehingga klien saya pun dapat memenuhi pembayaran terhadap Ibu Kresna. Bagaimana kalau kita membuat perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayaran, terus berupa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan, serta jaminan? Saya rasa itu sudah cukup menjamin itu. Ya, kalau begitu saya setuju untuk membahas apa-apa saja yang akan dituangkan di dalam perjanjian tersebut. Bukankah begitu, Pak Syaifuddin? Iya betul. Baik, saya bisa menyimpulkan baik Bapak dan Ibu sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Namun, Bapak dan Ibu masih membutuhkan waktu memikirkan cara terbaik mengenai pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak, dan juga mengenai jaminan yang sesuai. Untuk itu, bagaimana kalau pembahasan mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Bapak dan Ibu Kresna ditunda terlebih dahulu, dan selanjutnya bagaimana kita melanjutkan pembahasan untuk permasalahan nomor 2, yaitu menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Apakah Bapak Raffi memiliki usulan mengenai masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya Ibu Kresna tidak mengambil tindakan gabah semacam ini. Saya yakin kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Saya yakin saya pasti akan membayar hutang saya, dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan Ibu di depan umum. Baik, saya melihat Bapak Raffi ini cukup beritikat baik untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan dari Ibu Kresna sendiri? Ya, pada dasarnya saya tidak ingin permasalahan ini menjadi seperti ini, Bu. Tapi saya sangat emosi, Bu, kepada Bapak Raffi karena Bapak Raffi tidak menanggapi adanya tagihan ini, Bu. Ya, karena saya menjalin hubungan bisnis dengan Bapak Raffi ini dengan baik, maka saya akan menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan. Dan saya berjanji permasalahan ini tidak sampai ke luar publik, Bu. Baik, penjelasan Bapak dan Ibu, saya melihat bahwa baik Bapak maupun Ibu ini sama-sama sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Bapak dan Ibu, selanjutnya bagaimana kalau kita beranjak ke permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran hutang. Apakah Bapak Raffi dan Ibu Aisyah ada usulan mengenai hal ini? Ya, begini Bu, mengenai pembayaran, klien saya pasti akan membayarnya. Tapi untuk saat ini, klien saya memang belum bisa memenuhi pembayaran itu karena dikarenakan ada masalah di perusahaannya. Jadi saya mohon kepada Ibu Kresna untuk sabar sedikit karena klien saya meminta waktu sekitar 6 bulan. Bisa kan, Bu? Apa? 6 bulan? Ibu mau mempermainkan saya ya? Mana mungkin saya bisa menunggu selama 6 bulan. Pokoknya saya mau hutang itu segera dibayar, Bu. Masa Ibu gak mau mengerti sih? Ibu gak mau ngertiin saya sih? Pak, kenapa Bapak bisa bayar iklan dengan mahal, tetapi Bapak tidak bisa membayar saya, Pak? Kan aneh. Sebenarnya Anda tuh berterima kasih kepada saya. Saya yang telah berhasil memasarkan sepatu Ibu dan mengiklankan sepatu Ibu hingga terkenal sampai sekarang. Malah kamu menduga saya. Dasar tidak tahu diri kamu. Sabar Pak, jangan emosi, tenang Pak. Duduk dulu Pak, duduk. Silakan duduk kembali. Saya menyadari bahwa ada kekecewaan dari kedua belah pihak masing-masing ini. Namun pembicaraan kita selama ini sudah sangat positif dan sangat konstruktif. Untuk itu saya rasa adalah saat yang paling tepat untuk pertemuan terpisah.
Mungkin saya dapat memulai pertemuan terpisah dengan tergugat terlebih dahulu. Loh, apalagi yang mau Ibu bicarakan berdua yang kami tidak boleh tahu? Maksud pertemuan terpisah ini agar mediator dapat memahami harapan dan usulan dari masing-masing pihak secara lebih mendalam. Setelah saya mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat, saya akan mengadakan pertemuan serupa dengan pihak penggugat. Wah, nanti yang bicarakan bisa bocor nih. Jangan khawatir, Pak. Apa-apa saja yang saya bicarakan dalam pertemuan terpisah tidak akan saya sampaikan ke pihak lain. Kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pihak yang satunya, maka saya akan meminta Bapak dan Ibu yang menyampaikan sendiri. Jadi, apakah Bapak dan Ibu setuju kalau kita mengadakan pertemuan terpisah atau kaukus ini? Saya tidak keberatan, Bu. Bapak Saifuddin? Klien saya juga tidak keberatan. Baiklah, jika tidak keberatan, saya ingin bertemu dengan Bapak Raffi Fawaz dan Ibu Aisyah lebih dahulu untuk mendengarkan keterangan yang sangat mendalam apa yang menjadi alasan dan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran ini. Apakah Bapak Saifuddin dan Ibu Kresna tidak keberatan? Tidak keberatan. Baiklah, silakan untuk pihak penggugat keluar terlebih dahulu. Dari pertemuan sebelumnya yang mana antara Bapak Raffi Fawaz dan Ibu Kresna telah mencapai ke beberapa kesepakatan, seperti misalnya kesepakatan mengenai adanya keinginan untuk melakukan hubungan bisnis di kemudian hari, kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya, kalau boleh saya bertanya, menurut Bapak, apakah wajar kalau Bapak meminta Ibu Kresna menunggu 6 bulan untuk masalah pembayaran hutang? Dan menurut Bapak, adakah alasan Ibu Kresna tidak menunggu mengenai pembayaran tersebut? Ya, saya tidak tahu, Bu. Kira-kira menurut Ibu gimana? Menurut saya, apakah hal ini mungkin? Karena pihak Bapak belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Kresna, dan hal tersebut menimbulkan perspektif bahwa Bapak belum bisa menunaikan pembayaran hutang tersebut. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Sebenarnya dia tidak berpikir semacam itu, karena saya pasti akan bayar. Jika Bapak berada di posisi Ibu Kresna, apa yang akan Bapak rasakan? Apakah Bapak akan meningkatkan volume bisnis sementara masih ada rasa tidak percaya diri? Jika menurut Bapak Raffi ada yang bisa Bapak lakukan agar Ibu Kresna ini yakin bahwa Bapak akan membayar, apakah Bapak memiliki usulan atau ide alternatif agar hubungan baik antara Bapak Raffi dan Ibu Kresna ini tetap berjalan? Begini, Bu. Sebelumnya saya buka kartu. Apakah saya bisa yakin kalau apa yang telah kita bicarakan ini tidak akan keluar dari ruangan ini? Tenang saja, Bu. Sebagai mediator, tentu saya akan menjaga kerahasiaan Ibu dan klien Ibu. Oke, kalau gitu, gini Bu. Walaupun klien saya adalah pengusaha sepatu yang masih terbilang sangat kecil, tapi beliau usaha sepatunya sudah terkenal karena telah dimasukkan iklan di media TV. Makanya beliau harus jaga image benar-benar jangan sampai rusak gara-gara perkara ini. Saya dan klien saya juga mohon sama Ibu, jangan sampai Ibu bicarakan masalah ini kepada siapapun ya Bu. Baik Bu, saya jamin informasi ini tidak akan keluar di mana-mana maupun Ibu Kresna tahu tidak mungkin Bu. Kendala yang dihadapi oleh klien saya saat ini adalah cash flow dalam perusahaan beliau. Jadi biaya untuk TV komersial itu membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga menyebabkan kondisi keuangan klien saya mengalami sedikit kekurangan. Namun sebenarnya pada saat klien saya menerima suplai dari pihak Ibu Kresna, menerima pesanan dari berbagai pihak sampai 30 ke depan.
Oleh karena itu, saya yakin Bu, jika pihak dari Ibu Kresna bersedia meningkatkan skala bisnisnya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka klien saya dapat meningkatkan skala penjualan sepatu AZ sehingga klien saya dapat memenuhi pembayaran dan tagihan kepada Ibu Kresna. Oh begitu. Sebelumnya kalau boleh saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya Bapak bisa lebih terbuka dengan pihak Ibu Kresna, karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan Bapak dan Ibu Kresna akan mengerti mengenai kesulitan perusahaan Bapak dan memberikan keringanan kepada Bapak. Selanjutnya mengenai masalah cash flow, apakah ini masalah yang akan berkelanjutan dan apakah Bapak yakin bisa mengatasi masalah ini bila mendapatkan dukungan dari Ibu Kresna? Ya tentu Bu. Tapi tentunya pihak Ibu Kresna juga mengharapkan suatu penyelesaian yang komplit. Apakah Bapak sudah memikirkan mengenai cara penyelesaiannya ini? Pasti Ibu Kresna akan bertanya, mengapa beliau harus menunggu selama itu? Bagaimana jika Bapak yang ada di posisinya Ibu Kresna? Wah, itu sangat parah sekali Bu. Toko saya bisa tutup kalau Ibu Kresna tidak menyuplai sepatu A-nya kepada toko saya. Saya tidak bisa menjual sepatu aset itu Bu, karena yang dicari orang-orang di toko saya adalah sepatu tersebut. Ya, mungkin saya masih bisa meningkatkan tawaran saya kepada Bu Kresna untuk menyicil hutang saya 3 bulan Bu, dari bulan sekarang. Kalau begitu Bapak Raffi sanggup untuk membayar hutang kepada Ibu Kresna serta mencicil dimulai bulan ketiga, benar begitu Pak? Ya, benar Bu. Kira-kira untuk melunasi tagihan tersebut Bapak membutuhkan waktu berapa lama? Saya akan menyicil mulai dari bulan ketiga dan bulan keempat. Masing-masing cicilan sebesar 60 juta dan kemudian pada bulan kelima dan keenam masing-masing sebesar 40 juta. Dan jadi pada bulan ketujuh hutang saya kepada Bu Kresna lunas Bu. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan Bapak, saya mengambil kesimpulan bahwa Bapak sanggup untuk mencicil di bulan yang akan mendatang, benar begitu Pak? Ya, benar Bu. Mungkin apakah itu bisa menyampaikan kepada Bu Kresna? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal pertemuan bahwa saya tidak dapat memberikan pemberitahuan kepada pihak Ibu Kresna mengenai apa yang kita bicarakan di pertemuan ini. Jadi sebaiknya Bapak menyampaikan sendiri secara langsung kepada Ibu Kresna. Baiklah, nanti saya akan sampaikan sendiri. Kalau begitu selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dari pihak penggugat. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu bisa keluar dari ruangan ini. Oke. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Maaf sudah menunggu lama. Baik, setelah pertemuan sebelumnya antara Bapak Raffi dan Ibu Kresna, beberapa kesepakatan seperti adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis, kebutuhan di kemudian hari, dan kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya kalau boleh saya bertanya, kira-kira Ibu merasakan bagaimana jika Ibu ada di posisi Bapak Raffi? Wah, yang pasti saya akan malu sekali Bu, apalagi kalau masalah hutang saya diketahui oleh orang banyak. Baiklah, untuk itu apakah Ibu memiliki usulan sebagai untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, sebenarnya keinginan saya tetap Bu. Saya ingin hutang Bapak Raffi segera dilunasi Bu. Tapi dikarenakan ada beberapa hal yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, maka kalau boleh saya mengungkapkan di sini, Ibu tidak akan membocorkan kepada pihak Pak Raffi kan Bu? Saya berjanji Bu, karena sebagai mediator di sini saya berkewajiban menjaga kerahasiaan dari Bapak dan Ibu yang berbicara di dalam forum ini. Baik Ibu, silakan untuk bercerita. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya Bu, bahwa saya itu mengambil sepatu aset dari Ibu Yuli Bu, dan saya merupakan pelanggan satu-satunya Ibu Yuli.
Kemudian saya menyalurkan sepatu aset tersebut kepada Bapak Raffi. Oleh karena itu, apabila dari Bapak Raffi terdapat keterlambatan pembayaran, maka itu juga akan berpengaruh kepada saya dan Ibu Yuli, Bu. Jujur saja, saat ini saya sedang diteror oleh Ibu Yuli dan sering didatangi debt collector di rumah saya, Bu. Dan itu membuat saya tidak nyaman, Bu. Baiklah, sebelumnya mungkin Ibu bisa saling terbuka dengan Bapak Raffi agar Bapak Raffi juga mengetahui kesulitan Ibu sendiri dan bagaimana kalau Bapak Raffi bisa melunasi hutangnya namun dengan cara mencicil. Mungkin saya butuh bicara dulu, Bu, dengan Ibu Yuli. Nanti saya negokan dengan Ibu Yuli apabila Bapak Raffi akan mencicil pembayaran hutang, kemudian akan dilunasi 2 bulan setelah. Baik, jadi Ibu Kresna setuju ya dengan pembayaran Bapak Raffi secara mencicil. Iya, benar. Apakah Ibu telah memiliki usulan mengenai jangka waktu cicilan yang bisa dibayarkan oleh Bapak Raffi kepada pihak Ibu? Mungkin untuk mekanisme pembayarannya, Bu, seperti ini. Saya memiliki usulan seperti ini. Pembayaran pertama dimulai bulan depan, Bu, dengan jumlah pembayaran sejumlah 100 juta rupiah. Lalu sisanya dibayarkan secara mencicil dalam jangka waktu 2 bulan yang masing-masing jumlahnya sebesar 50 juta. Bagaimana kalau dalam pertemuan bersama nanti Ibu menyampaikan sendiri kepada Bapak Raffi mengenai mekanisme pembayaran hutang dari Bapak Raffi? Baik, Bu. Baik. Baiklah, setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan Bapak Raffi dan Ibu Kresna, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk masing-masing pihak mengungkapkan usulan kalian. Bagian mana kalau kita mulai dari Ibu Kresna terlebih dahulu? Bagaimana Bapak Raffi? Apakah Bapak setuju? Ya, silakan, Bu. Ya, seperti yang saya utarakan kemarin, Bu, bahwasanya saya menginginkan adanya kepastian pembayaran hutang dari Bapak Raffi sejumlah 200 juta. Dan apabila Bapak Raffi ingin meningkatkan kapasitas supply dari saya, maka pembayaran yang akan dilakukan oleh Bapak Raffi akan semakin besar, Bu. Dan apakah Bapak Raffi sanggup untuk membayar hal tersebut? Saya tidak ingin, Bu, kejadian seperti ini terulang kembali. Baik. Apakah masih ada penjelasan lagi? Cukup, Ibu. Kalau begitu selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bapak Raffi mengungkapkan usulan masalah penyelesaian ini. Baik, silakan Bapak. Baiklah, Bu. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa toko sepatu Java milik saya itu memasang iklan besar-besaran di berbagai stasiun TV. Namun, biaya marketing untuk iklan itu sangat besar, sehingga ini menyebabkan penyebab utama saya tidak bisa membayar utang saya kepada Bu Kresna. Namun, berkat iklan tersebut, maka toko saya terkenal dan sepatu aset pun juga ikut terkenal. Bahkan sampai sekarang ini pun dan digemari pakai lapisan. Dan saya yakin kalau bisnis akan tetap lanjut, maka kondisi keuangan saya akan membaik dan dipastikan saya bisa membayar utang saya kepada Bu Kresna. Ya, jadi Bapak Raffi yakin ya bisa bahwa keuangan perusahaan Bapak ini akan segera membaik. Ya, Bu. Yang saya perlu tanyakan kepada Pak Raffi, bagaimana Bapak bisa membayar utang Bapak sebesar 200 juta rupiah itu kepada saya? Karena yang saya butuhkan sekarang ini, Bapak membayar uang sebesar 100 juta terlebih dahulu dalam waktu dekat ini, Pak. Bagaimana Bapak Raffi, apakah ada usulan mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Kresna tadi? Seperti yang sudah saya utarakan dalam pertemuan terpisah tadi, Bu, kondisi saya sedang mengalami kesulitan cash flow, sehingga saya tidak bisa membayar kewajiban saya. Namun jika Ibu Kresna menyetujui kalau saya membayar dengan cara mencicil, mungkin cicilan pertama bisa dimulai dari bulan ketiga dan bulan keempat, masing-masing sebesar 60 juta. Kemudian bulan kelima dan bulan keenam masing-masing sebesar 40 juta.
Jadi pada bulan ke-6 cicilan utang saya kepada Bu Kresna sudah lunas, Bu. Tepatnya pihak Bapak Raffi telah memiliki usulan yang sangat konkret. Bagaimana Ibu Kresna? Apakah Ibu memiliki tanggapan atau usulan dari Bapak Raffi? Wah, klien kami ini sebenarnya masih tergolong pengusaha kecil. Bagi beliau, uang sejumlah 200 juta itu tergolong jumlah yang cukup besar. Sebenarnya klien kami tidak keberatan dengan mekanisme cicilan, namun klien kami keberatan jika pembayaran dilakukan pada bulan ketiga. Jadi bagaimana kalau cicilan dibayarkan pada bulan pertama sebesar 100 juta dan bulan kedua masing-masing sebesar 50 juta. Klien kami pun juga menginginkannya adanya jaminan pembayaran, yaitu berupa jaminan pribadi. Benar begitu Ibu Kresna? Benar Ibu, itu yang saya harapkan. Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya yang sudah semakin dekat dengan titik temu. Pertama, adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian yang kedua, adanya saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Yang ketiga, adanya kesepakatan untuk pelunasan kewajiban pembayaran secara mencicil. Namun masih ada masalah yang perlu dibahas yang lebih lanjut, yaitu mengenai tenggang waktu, cicilan, dan bentuk jaminan. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah negosiasi mengenai hal ini bisa kita lanjutkan, Bapak dan Ibu sekalian? Wah, mengenai pembayaran 200 juta itu ya, Bu. Kalau itu saya harus berdiskusi dengan istri saya terlebih dahulu, Bu. Karena saya belum mampu untuk membayarnya. Bagaimana Ibu Kresna, apakah Ibu dapat menerima usulan dari Bapak Raffi untuk penundaan pertemuan ini? Ya, kalau misalnya Pak Raffi masih butuh waktu, saya oke. Baiklah, kalau begitu bagaimana jika pertemuan ini kita tunda dan dilanjutkan 2 hari lagi? Bagaimana Bapak dan Ibu? Baiklah, kalau begitu sebelum saya tutup pertemuan pada siang hari ini, perlu saya ingatkan kembali apa-apa saja yang telah disepakati oleh Bapak dan Ibu sekalian mengenai keinginan untuk menjaga nama baik dan hubungan baik dalam meningkatkan skala bisnis di kemudian hari. Baik Bapak dan Ibu Kresna maupun Bapak Raffi sekalian telah menyetujui, dan kedua baik Bapak dan Ibu setuju untuk saling menjaga nama baik serta reputasi kedua belah pihak. Ketiga, Bapak dan Ibu sama-sama setuju bahwa tagihan yang bertenggang dapat dibayar secara mencicil. Selanjutnya ada pertemuan 2 hari ke depan yang akan membahas mengenai besar cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah serta bentuk jaminannya. Bagaimana Bapak dan Ibu setuju? Baiklah, kalau begitu terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa di pertemuan 2 hari mendatang. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu bisa meninggalkan tempat. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita mulai pertemuan mediasi pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kembali, bahwa walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu belum tercapai kesepakatan, namun itu hal yang biasa dalam proses mediasi ini. Pembicaraan kita pada saat itu adalah pembicaraan yang sangat positif sekali. Jadi perkenankanlah saya untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hal yang telah kita kesepakati di pertemuan kemarin. Yang pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari. Yang kedua, baik Bapak dan Ibu setuju untuk menjaga nama baik serta reputasi para pihak. Yang ketiga, bahwa Bapak dan Ibu sama-sama setuju mengenai tagihan yang bertunggak dapat dibayarkan dengan cara mencicil. Selanjutnya pada pertemuan pagi hari ini
saya akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah serta bentuk jaminan yang akan dijalankan oleh Bapak Raffi kepada Ibu Kresna. Benar begitu Bapak dan Ibu sekalian? Baiklah, kalau begitu pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai usulan. Yang pertama, usulan dari Bapak Raffi, yaitu cicilan dimulai pada bulan ketiga dan jumlah pembayarannya dilakukan pada bulan ketiga dan keempat dan jumlahnya sebesar 60 juta dan kemudian di bulan kelima dan keenam pembayaran masing-masing sebesar 40 juta. Sehingga bulan ke-6 setelah bulan ini hutang Bapak Raffi dinyatakan lunas. Kemudian usulan dari Ibu Kresna yaitu cicilan dimulai dari bulan depan dengan jumlah pembayaran 100 juta dan besar cicilannya bulan ketiga dan bulan kedua dan bulan ketiga masing-masing sebesar 50 juta ditambah dengan jaminan pribadi. Bagaimana Bapak Raffi dan Ibu Kresna, apakah dari kedua usulan ini baik Bapak dan Ibu? Baiklah, setelah saya pertimbangkan, bagaimana kalau cicilan dimulai dari bulan depan dengan jumlah pembayaran 50 juta masing-masing setiap bulannya, dan saya jaminkan BPKB Mercedes-Benz milik saya kepada Ibu sampai utang saya lunas. Ibu, saya izin untuk telepon sebentar, Bu. Halo Ibu Yuli, saya ini masih ngobrol dengan Bapak Raffi mengenai kesepakatan pembayaran dari pihak Pak Raffi. Beliau meminta pembayaran dimulai bulan depan dengan pembayaran 50 juta. Bagaimana, Bu? Oh iya, baik. Terima kasih, Bu Yuli. Baik, menurut saya ini walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan Bapak dan Ibu harapkan, akan tetapi masing-masing pihak telah berkompromi. Untuk itu mungkin Bapak dan Ibu mempertimbangkannya adanya masa depan lebih baik jika hubungan bisnis ini dilanjutkan. Bagaimana Ibu Kresna? Ya, kalau begitu saya setuju, Bu. Baiklah. Oke, jadi untuk Ibu Kresna dan Bapak Raffi telah sepakat untuk pembayaran cicilan Bapak Raffi yaitu dimulai bulan depan dengan jumlah 50 juta sehingga pada bulan keempat cicilan akan lunas dan Bapak Raffi akan menjaminkan BPKB mobil Mercedes-Benz miliknya. Benar begitu Bapak Raffi? Baiklah, pada pertemuan mediasi hari ini telah mencapai kata sepakat, yaitu yang pertama mengenai kelanjutan bisnis Ibu Kresna dan Bapak Raffi. Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan hubungan bisnis tersebut. Yang kedua, mengenai nama baik dan reputasi kedua belah pihak sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Yang ketiga, mengenai pembayaran tagihan hutang dibayar dan dicicil dengan mekanisme pembayaran cicilan dimulai dengan bulan depan yaitu bulan Januari tahun 2021 dan besarnya sejumlah 50 juta setiap bulannya sehingga pada bulan keempat bulan April 2021 pembayaran akan lunas dan ditambah dengan jaminan berupa mobil BPKB Mercedes-Benz milik Bapak Raffi. Benar begitu Bapak dan Ibu? Benar. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian sebagaimana nantinya. Di dalam kesepakatan tersebut, Bapak dan Ibu harus menambah klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim yang lahirnya akan menjadi akta perdamaian. Mediator, sebelumnya saya ingin bertanya, dari kedua klausul tersebut letak perbedaannya itu di mana ya? Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian akan meningkatkan kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi langsung. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian dikukuhkan dalam putusan majelis hakim dalam akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial. Sehingga apabila salah satu pihak berprestasi atau ingkar janji, maka
langsung melalui ketua pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu Bu, karena Pak Raffi masih ada beberapa poin yang belum disetujui oleh Pak Raffi, kesepakatan perdamaian ini harus dikukuhkan oleh majelis hakim Bu. Baik, bagaimana Bapak Raffi? Ya, saya setuju. Bagaimana Ibu Krisna? Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani pada Ketua Majelis Hakim, dan untuk sidang pembacaan putusan berhubungan dengan panitera pengganti. Ibu Sofia, tolong. Laporan dari mediator dan kesepakatan para pihak. Baiklah, dengan demikian berakhirlah proses mediasi kita. Selanjutnya kita saling berjabat tangan, terutama Ibu Krisna dan Bapak Raffi, disambung silaturahminya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Cukup sekian penampilan praktek mediasi dari kelompok 3. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih yang telah menyaksikan videonya hingga akhir. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada virus muncul di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, sudi kiranya untuk dimaafkan.